Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini, yang pembacaan firman Tuhan kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 yang diberi judul Menderita karena kebenaran adalah kebahagiaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyimak kenyataan akhir-akhir ini, sesungguhnya kita semua patut bersyukur karena sampai saat ini Tuhan Yesus senantiasa setia memelihara kehidupan kita. Buktinya kita semua masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan segala kelimpahan berkat daripada Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan untuk bekerja, melayani, tetapi juga untuk beribadah. Ibadah semakin penting bersamaan dengan keterbatasan diri mengatasi berbagai tantangan hidup. Dampak positif dari situasi akhir hari ini adalah hampir setiap kita berusaha lebih sungguh mendekatkan diri secara rohani kepada Tuhan Yesus. Dan kesempatan yang dibutuhkan selalu disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Untuk memelihara kehidupan kita, salah satu kesempatannya adalah untuk khusus diberi kesempatan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya dalam persekutuan ibadah seperti saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tema dalam persekutuan kita pada saat ini adalah menderita karena kebenaran adalah kebahagiaan. Temanya memang menarik, dikatakan menarik karena menderita dan bahagia masing-masing berasal dari hulu dan menuju muara tujuan yang bertolak belakang. Dengan kata lain, benarkah penderitaan akan berbuah kebahagiaan? Bukankah penderitaan itu apapun penyebab dan dampaknya, pasti akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera? Lalu di manakah kebahagiaan itu? Jika simak dengan cermat, ternyata antara penderitaan dan kebahagiaan terdapat kebenaran. Menderita karena kebenaran pasti bermuara pada kebahagiaan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita perhatikan, menderita karena kebenaran bukan karena penyebab lain. Artinya tidak semua penyebab penderitaan akan membuahkan kebahagiaan. Sekali lagi hanya karena kebenaran. Kalau demikian, apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran itu? Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran artinya sesuatu yang sungguh-sungguh benar, standar atau patokan untuk membedakan sesuatu salah yang berdampak buruk, merusak, atau kebohongan. Kebenaran dibutuhkan manusia dalam bersikap, berperilaku sebagai individu maupun hidup bersama sebagai makhluk sosial. Mudah dimengerti tetapi sangat sulit untuk dipertahankan. Apabila diterapkan, umumnya kebenaran dengan mudah diterapkan jika kebenaran itu berdampak positif, menguntungkan diri sendiri. Sebaliknya, akan terjadi pengkhianatan pada diri sendiri
atas apa yang dipahaminya sebagai kebenaran jika merugikan diri sendiri. Jangankan kebanyakan orang, mereka yang berpendidikan tinggi dan berstatus sosial yang bagus dan mempunyai jabatan yang terpandang mengalami kehidupan segudang pengalaman, belum tentu dapat mengamalkan kebenaran itu. Menerapkan kebenaran secara sempurna, Alkitab menyatakan manusia sekelas Pilatus tidak mampu menerapkan kebenaran secara sempurna. Itu dapat kita lihat dari Yohanes 18 ayat 38, Yohanes 19 ayat 4 dan 6. 3 kali dinyatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Mengerti kebenaran tentang Tuhan Yesus waktu dihadapkan kepada Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi tidak mampu mempertahankan dan menerapkannya. Padahal dia seorang penguasa. Nyatanya Tuhan Yesus tetap dihukum mati, walau tidak ditemukan kesalahan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti kebenaran yang pertama ini sangat labil karena mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar diri manusia. Kebenaran yang dipahami oleh seorang Pilatus digoyahkan oleh pengaruh massa atau sekelompok manusia yang mempunyai tujuan yang salah. Jelas pengertian kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mudah diterapkan secara sempurna oleh karena yang terpandang sekalipun tidak dapat melakukannya. Yang kedua, menurut Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 17, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas bahwa kebenaran berasal dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Alkitab, yang merupakan sesuatu kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran sejati yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun, siapapun dan kapanpun serta dimanapun. Rambu-rambu untuk menjalani hidup kini dan menuju kekekalan masa depan yang akan datang. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kata, sikap, tindakan, perbuatan dan karya Tuhan Yesus adalah teladan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran dalam bahasa Yunani yang berarti aletheia dengan pengertian yang pertama. Aletheia adalah standar, aturan, atau hukum kebenaran yang sejati, kebenaran di atas segala kebenaran. Jika Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah kebenaran, maka apapun yang berasal dari Tuhan Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat tergoyahkan, tidak memiliki catatan ataupun kelemahan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kebenaran
wajib harus menjadi dasar untuk mengatur kehidupan diri sendiri dengan Tuhan, tetapi juga diri sendiri dengan sesama manusia. Kebenaran merupakan modal tuntunan tidak hanya menjalani kehidupan kini, tetapi juga tuntunan menuju kehidupan yang akan datang. Buah manis dari hidup dalam kebenaran adalah segala sesuatu, baik itu pikiran, perkataan, perilaku serta perbuatan, pasti yang terbaik sesuai kehendak Tuhan Yesus. Secara tidak langsung segala yang baik itu berdampak kepada sesama, maka akan berbias kembali yang terbaik kepada diri sendiri. Demikian pengertian kebenaran yang sesungguhnya adalah apa yang dinyatakan Tuhan Yesus untuk dilakukan. Kebenaran yang dimaksud adalah ajaran, kehendak serta perintah Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran artinya hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran sesungguhnya tidak mudah. Mudah memahami tetapi tidak mudah untuk mempertahankannya, menerapkannya, karena manusia memiliki egois serta kehendak bebas yang kadang secara sengaja menyamarkan keinginan serta kehendak negatif manusianya seakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal dia membengkokkan kebenaran demi kepentingan dia sendiri, membenarkan kesalahan untuk kepentingan dia sendiri. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan menerapkan kebenaran dalam hidup beriman adalah utamakan rasa takut akan Tuhan. Sadarlah dan patrikan di dalam loh hatimu, pikiranmu, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus telah mengubah hidup manusia yang percaya kepadanya untuk layak menerapkan kebenaran di dalam sisa hidup yang masih Tuhan Yesus berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Menerapkan kebenaran yang sesungguhnya bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan pertama adalah ego saya dan Bapak Ibu. Dan kedua adalah cibiran atau fitnahan dari orang-orang yang tidak senang. Ingat bahwa fitnah, cibiran, hinaan telah dialami oleh Tuhan Yesus hanya karena terapkan kebenaran yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Jika seperti itu tantangannya, apakah Bapak Ibu sebagai umat pilihan Tuhan meyakinkan tidak akan goyah? Jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah sendiri membiarkan Bapak Ibu sendiri. Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu, menopang dan menguatkan. Demikian juga janji sang kebenaran sejati bahwa Aku selalu menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tidak heran jika kebenaran sangat penting menurut Rasul Petrus kepada para perantau di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rasul Petrus menekankan harus tetap hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya, mengapa? Kebenaran begitu penting dan dasar utama untuk menjawab pentingnya kebenaran itu adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 10,
dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jelas sudah bahwa menerapkan kebenaran, bonusnya adalah harga yang diperoleh di akhir kehidupan ini atau di dalam kerajaan sorga yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering diperhadapkan oleh pilihan-pilihan yang sangat menggiurkan, yang akan menggoyahkan kebenaran di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau kita diperhadapkan kepada pilihan kehidupan ini, di dalam pilihan itu menjanjikan kita tentang harta duniawi. Di dalam pilihan itu kita dijanjikan tentang kedudukan atas jabatan yang dijanjikan. Akhirnya kita memperjualbelikan kebenaran itu dengan imbalan harta duniawi yang tidak kekal. Kita boleh mengkhianati kebenaran itu yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya untuk diteruskan kepada sesama kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tetapi karena keegoisan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam dunia ini, kita rela menggadaikan harga diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan mengambil keputusan berdusta untuk kebenaran. Itulah yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sudah bahwa menerapkan kebenaran, bonusnya adalah kerajaan sorga. Kalau Bapak Ibu mau bersabar dan tahu setelah kita meninggal itu kita mau kemana, saya kira apapun yang dihadapkan kepada Bapak Ibu dan saya, kita tidak akan pernah menjual kebenaran itu. Nyawa sekalipun taruhannya, kita akan lewati jikalau kita jujur mengakui bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan kita harus berani katakan benar, kita akan katakan iya benar kalau itu benar, dan salah katakan itu salah. Karena di luar itu adalah setan, si iblis yang selalu menggoda kita untuk mengarahkan kita ke hal-hal kebohongan yang akan merugikan diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan anak-anak Tuhan Yesus di Pontus, Galiata, dan Kapadokia. Tetapi juga mengingatkan kepada kita selaku jemaat Tuhan di Jemaat Bethesda Sidoarjo, di 14 sektor yang ada di jemaat kita, di pelayanan GPIB Bethesda Sidoarjo. Pesannya yang pertama adalah tetaplah hidup dalam kebenaran yang sejati, yakni perintah dan kehendak Tuhan Yesus itu sendiri. Apapun taruhannya, jangan pernah bergoyang dari keputusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kebenaran menjadi dasar membangun, memelihara hubungan harmonis antara sesama jemaat, terlebih dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang ketiga, tantangan di dalam melaksanakan kebenaran adalah dari diri kita sendiri, yaitu egoisme kita, serta kehendak bebas kadang berusaha menyamarkan keinginan negatif manusiawi seakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun perlu hati-hati dengan hati-hati. Kita harus
mengetahui bahwa kita ini milik siapa. Kita ini adalah milik daripada Tuhan. Cibiran, hinaan, dan fitnaan akan menguji sekaligus mengokohkan ketangguhan, keluasan, dan kedinamisan dalam menghadiri serta menerapkan kebenaran yang sesungguhnya mulai saat ini dan yang akan datang. Yang terakhir, tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, tetapi di akhir ketangguhan, keluasan, dan dinamisnya hidup dalam kebenaran adalah masuk di dalam kerajaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bersama di dalam sorga yang mulia. Sebagai umat pilihan yang telah menerima baptisan kudus, kita pasti dimampukan untuk hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Jika harus menderita karena kebenaran, dan itulah kehendak Allah, maka yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita mengatasi, memenangkan penderitaan itu sampai di garis yang terakhir. Pesan yang terakhir daripada firman ini adalah jangan takut melaksanakan kebenaran yang sesungguhnya, karena Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati berjanji bahwa Dia akan menyertai Bapak, Ibu, dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selamat berjuang sebagai anak-anak Tuhan dan selamat melaksanakan kebenaran yang sejati tanpa memikirkan apa yang dijanjikan duniawi kepada kita. Tetapi fokuslah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai harta yang berlimpah di sorga. Lakukan yang benar, taruhannya apapun, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan suatu peringatan kepada kami lewat firman Tuhan pada saat ini. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami tidak pernah takut untuk melaksanakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk melaksanakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk mengatakan iya kalau benar dan tidak kalau itu salah. Karena sejak awal Tuhan telah memberikan pedoman kepada kita bahwa segala sesuatu yang benar itu berasal daripada Tuhan. Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Jikalau di hari-hari yang lalu kami sering melalaikan perintah Tuhan ini. Kami sering mengambil keuntungan dari kebohongan kami pribadi. Kami terlalu egois untuk memikirkan diri kami pribadi dan menyatakan kebenaran walaupun itu adalah kebohongan. Melalui firman-Mu pada saat ini ya Bapa, kami mohon Tuhan tuntun kami, kuatkan kami, sehingga kami boleh melaksanakan perintah Tuhan untuk melaksanakan kebenaran yang sejati seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa, kami sebagai manusia kadang-kadang kami lalai dan tidak sanggup untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami sehingga kami boleh diberikan kekuatan dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam menyatakan hal yang kebenaran dimanapun Tuhan tempatkan kami. Baik kami sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di kantor, baik kami sebagai pimpinan yang memegang suatu pimpinan perusahaan, baik kami sebagai pegawai dan karyawan, berikanlah kami kekuatan sehingga kami boleh memberikan teladan kepada sesama kami yang ada di sekitar kami. Sehingga di dalam tutur kata kami, tingkah laku kami dikenal oleh dunia ini bahwa yang benar adalah yang benar dan semuanya itu berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami dampak daripada COVID-19 pada saat ini. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, dampingi mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalami, boleh menjalani apa yang terjadi saat ini, oleh karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, dan yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan datang menjadi dokter yang tidak kelihatan. Berkati mereka, berkati semua usaha yang dilakukan oleh keluarga mereka. Berikan kepada keluarga mereka kekuatan sehingga dia boleh mendampingi saudara-saudara kekasih kami di dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka lakukan. Berkati obat-obat dan sarana dokter yang mereka terima, sehingga melalui sarana ini saudara kekasih kami boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan.
Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di gereja kami, Gereja Bethesda Sidoarjo. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Lucia atau Yusupta Pelima sebagai KMJ kami, Bapak Noh Tumorang, dan Bapak pendeta-pendeta yang lain yang mendampingi pelayanan di gereja kami. Berkati pelayanan mereka Bapa, berkati keluarga mereka, biarlah mereka boleh melayani jemaat Tuhan dengan tulus dan boleh menggembalakan jemaat Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan sekerja kami yang sudah terpilih menjadi PHMJ yang baru. Tuhan berikan hikmat kepada mereka sehingga dia boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam ladang Tuhan, bukan menjadi pemerintah di dalam melaksanakan tugas ini, tetapi mereka adalah hamba Tuhan. Berikan kemampuan dan biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan tulus hati, tanpa memperhitungkan apa yang mereka terima, tapi biarlah boleh memberikan hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang kekasih, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi semua bencana-bencana yang ada di negara ini, Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya yang ada di Sidoarjo di tempat kami berada Tuhan. Jadikanlah pemerintah boleh menjadi saluran kebijakan kepada rakyat yang ada di sekitar kami, sehingga apa yang mereka boleh putuskan boleh menjadi kelegaan bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Dan di dalamnya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengambil bagian di dalam pelaksanaan tugas sebagai anak-anak Tuhan yang terpanggil demi sesama kami. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang boleh mengajarkan doa yang sempurna kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.